Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Soli Gustian Faturrahman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen semester 2 kelas A. Selamat datang di video animasi tugas pengantar manajemen. Halo teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang organisasi dan manajemen yang saya rangkum dari buku karya Amirullah Haris Budiono. Yang pertama-tama yang harus kita ketahui adalah apa itu organisasi. Secara kaidah keilmuan, organisasi adalah sekelompok orang yang memiliki peraturan dan tujuan yang sama. Untuk selanjutnya, apa manfaat dan tujuan organisasi? Tujuan utamanya adalah mencapai suatu tujuan yang sama, dalam kata lain itu kita anggap sebagai alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuan hidupnya. Manfaatnya yaitu memudahkan seseorang mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama. Contoh organisasi yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari: rumah sakit tempat di mana pasien dirawat, perguruan tinggi tempat mahasiswa menuntut ilmu, bank tempat nasabah menabung. Pengertian manajemen. Secara umum, pengertian manajemen adalah proses pengorganisasian peraturan pengelolaan SDM sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Selanjutnya adalah efisiensi dan efektivitas manajemen. Efisien merupakan bagian terpenting dalam manajemen. Hal tersebut mengacu pada hubungan antara masukan keluaran. Efisien juga diartikan dengan mengerjakan sesuatu dengan benar, sedangkan efektif melakukan sesuatu yang benar dan tepat. Efektivitas dan efisiensi adalah dua hal yang saling berkaitan dalam suatu organisasi. Yang selanjutnya adalah manajemen sebagai proses kegiatan. Sebagai suatu proses kegiatan yang diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengkoordinasian apa yang direncanakan. Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni. Manajemen sebagai ilmu dan seni dapat diartikan sebagai upaya pencapaian dengan pendekatan menjelaskan fenomena-fenomena dan gejala manajemen serta mentransformasikan dan mengidentifikasi proses manajemen berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Manajemen sebagai profesi. Penekanan utama dalam penyebutan manajemen sebagai profesi adalah kegiatan yang dilakukan oleh kelompok atau manajer dengan menggunakan panel tersebut. Manajemen sebagai kumpulan orang untuk mencapai suatu tujuan. Kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kooperatif dalam suatu organisasi disebut juga sebagai manajemen. Fungsi dan proses manajemen. Pada umumnya, manajemen dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu merencanakan, mengkoordinasi, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan serta langkah-langkah yang ingin dicapai dengan mengambil langkah-langkah yang strategis guna mencapai tujuan tersebut. Pengorganisasian adalah proses pemberian perintah, pengalokasi sumber daya, serta peraturan kegiatan secara terkoordinir. Pengarahan adalah proses untuk menumbuhkan semangat pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Pengendalian bagian terakhir ini dari proses manajemen adalah pengendalian yang dimaksud untuk melihat apakah kegiatan organisasi sesuai dengan rencana sebelumnya. Bidang-bidang manajemen. Terdapat planning, accounting, organizing, dan controlling. Ruang lingkup manajemen sangat luas, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa manajemen memiliki kedekatan dalam aspek kehidupan manusia dan bisnis. Bidang pemasaran. Bidang pemasaran atau yang sering disebut manajemen pemasaran adalah bidang terpenting dalam kegiatan bisnis. Bidang operasional adalah suatu bidang yang ada dalam suatu perusahaan yang bertugas untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang diperlukan bagi terselenggaranya proses produksi. Bidang keuangan, seperti halnya bidang lain dalam manajemen, bidang keuangan juga memiliki peranan yang menentukan keberhasilan perusahaan. Dalam perusahaan yang dinamakan kebutuhan finansial perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan modal kerja dan modal tetap.
Bidang sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menerangkan keanekaragaman aktivitas-aktivitas dalam penarikan, pengembangan, dan pertahanan tenaga kerja perusahaan yang berbakat dan bersemangat. Tingkatan manajer dan tanggung jawab. Tingkatan manajer terbagi menjadi 3, yaitu top manager, middle manager, first line manager. Tugas dan tanggung jawab setiap manajer. Top manager bertanggung jawab atas perusahaan seutuhnya. Middle manager mengawasi beberapa unit kerja, bertanggung jawab menerapkan rencana sesuai tujuan dan tingkatan yang lebih tinggi. First line manager memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional, bertanggung jawab atas satu unit kerja. Oke, itu adalah sekian dari video penjelasan saya. Saya minta maaf apabila ada kurang kata dan saya ucapkan